Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Salam, Bapak-bapak. Pak. Bapak-bapak. Waalaikumsalam Bapak. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi. Cerah-cerah sekali hari ini. Udah liburan ya kemarin ya, hari Minggu. Ya Ya, dong, Pak. Pak. Ya, Ya Pak. ke rumah nenek. Pak healing. Wah, kalau rumah nenek bukan liburan itu. Tapi kan jauh rumahnya. Aku zaman dulu Bersilaturahmi itu. Pulang kampung. Iya. banget. Ke rumah dong. Oke, sudah siap belajar pagi hari ini? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, untuk Wike silakan dipimpin dulu doanya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Doa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Wike untuk memimpin doanya. Sama, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Kuku, hadir. Wike, Hadir. Nunung, Hadir. Opi, Hadiro. Jahir. Ya, udah hadir semua ya. Ya. Oke, semuanya kita bersiap-siap untuk belajar di pagi hari ini. Siapkan diri kalian untuk menerima pembelajaran dari Bapak. Dirapihkan dulu bajunya, Nunung. Wah, kamu perempuan bajunya dikeluarkan, ya ampun. Iya, Pak, Ya nih, Pak. maaf. Ngomong nih, Pak. Tadi habis. Tidurnya susah. Iya, maaf Oke, ya. oke. Siapkan habis diri berganti. kalian, ya. Siapkan dirinya dan mulai dari Berikut. pakaian, mejanya dirapikan juga. Hanya ada buku bahasa Indonesia saja ya di meja ya. Pak. Baik, Pak. Dan handphonenya juga harap disimpan di atas meja dan jangan dimainkan. Oke, agar lebih semangat lagi, semangat untuk belajar. Nah, Bapak akan tampilkan dulu lagu wajib nasional. Nah, kita bisa bernyanyi bersama-sama untuk memacu semangat nasionalis kita. Nah, bentar, Bapak persiapkan dulu lagunya. Ya. Bentar ya. Yuk, mari. Kita nyanyi bersama-sama. Ya, Pak. Siapa? Kita gentar yang penuh. Kita gentar. Kita Kita disarap. maju serentak mengusir penyerang. Serentak tentu kita menang. kita menang. Bergerak Serentak menerjang menekal tak nyerang. Majulah. Menang. Oke, udah selesai lagunya ya. Terima kasih. Kalian udah bernyanyi bersama Bapak. Gimana? Udah semangat? Semangat, Pak. Selalu semangat, Pak. Oke, pagi hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang teks editorial. Nah, gimana? Ada yang tahu editorial itu apa? Teks berita bukan ya, Pak? Ya, tepat sekali, yaitu teks berita. Sebelumnya Bapak pengen bertanya dulu, untuk minggu yang lalu kita kan belajar teks sejarah tuh. Teks sejarah itu biasanya apa sih? Isinya itu tentang apa? Tentang perjuangan, Pak.
Ya lebih mengisahkan apa gitu. Oh, lebih mengisahkan tentang perjuangan bisa, Ya, Pak. perjuangan. Kemudian, Berarti masa lalu ya, berarti ya. ya Ya, masa tentang lalu. sejarah. Berarti ada juga yang fiktif gitu ya, mungkin ya. Ya, Ya. Nah, kalau hubungannya dengan editorial yang pada pagi hari ini yaitu kalau ini perbedaannya kan kalau sejarah itu masa lalu banyak fiktifnya nih. Nah, kalau sekarang editorial itu yaitu banyak faktanya, banyak hal-hal yang terjadi yang hot atau lagi booming saat ini. Nah, itu perbedaannya. harus kenyataan ya, Pak. Iya, harus kenyataan karena harus di ada faktanya, diikuti fakta dan opini atau pendapatnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, karena ini wajib dibacakan ketika saat akan memulai pembelajaran. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran untuk teks editorial ini yaitu peserta didik melalui penampilan video dapat mengidentifikasi isi teks editorial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik melalui diskusi mampu mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial dengan baik. Yang ketiga, peserta didik melalui diskusi mampu mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial. Nah, yang terakhir, yang keempat, peserta didik melalui diskusi mampu menemukan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, untuk teks editorial ini juga ada di KD 3.5. Nah, itu perlu kalian ketahui, ada di KD 3.5. Nah, nanti Bapak akan bagi kalian secara berkelompok. Nah, akan dibagi 3 kelompok. Nah, mungkin pembagian kelompoknya sudah di ini ya, waktu minggu lalu kelompok Sudah, yang Bu. ya, Sudah, Pak. Sudah. ya Sudah. Ya. kelompok Pak, yang sudah itu Pak, saja saya ya. Ya, sama kelompok juga, kuda. Pak. Oke, yang teks sejarah aja ya, kelompok yang sama Ya, ya. kelompok kuda, Pak. Saya, Pak. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi, nah, secara berkelompok kalian akan mengidentifikasi sebuah teks editorial. Nah, kalian akan mencari permasalahan yang ada di sana. Nah, kemudian mencari solusinya. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nah, nanti Bapak akan tampilkan dulu sebuah video editorial. Harap kalian simak dengan baik-baik. Nah, nanti Bapak akan bertanya apa isi dari teks editorial tersebut. Sabar ya. Ya, Pak. Nah, kuku di belakang terlihat. Kecil, kecil, Pak. Kurang gede, Pak. Oh, kecil ya. Nah, ya, Pak. Segitu, Pak. Ya, kamu Maju duduknya tak bentar ya, Pak. terlalu belakang, bukan? Nah, ini Oh, nak. ini. Nah, ini kecil sekali, Pak. Udah Apa kebaca. tuh nggak kebaca, Pak? Ya, bentar ya. Nah, udah cukup, cukup. Besar, Pak. Kebaca itu. Kebesaran. Ya, terbaca. Udah. Nah, Ajang Tahunan Indonesia Internasional diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Suaranya kecil, Pak. Pameran buku tahunan yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKABI. Oh, mohon maaf keklik. Kalian perhatikan lagi. Diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Puluh penerbit dalam negeri serta penerbit
macam anaknya kan Pangeran buku normal-normal aja. gadget semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tentu harus diapresiasi. Berdasarkan data Gramedia, jaringan toko buku terbesar se-Indonesia, tahun 2018 misalnya, Gramedia bisa menjual 34,7 juta buku. Nah, ini 2016 misalnya, terbitkan dengan Nah, sudah selesai ya videonya. Nah, dari video itu ada yang bisa menyimpulkan permasalahannya pada video teks editorial itu apa? Ada yang bisa? Wike, apa dari maksud dari teks editorial itu yang tadi ditampilkan oleh Bapak? Boleh saya, Pak, Oh, boleh Nopi? menumbuhkan minat baca anak-anak dengan cara apa ya, book fair gitu deh, Pak. Ya, tepat sekali. Coba yang lain? Ada? Wike, Wisata buku, gimana? Pak. Iya. Nunung bisa? Tadi kamu perhatian nggak? Iya, perhatikan, Pak. Apa coba? Tadi itu untuk meningkatkan minat baca anak, Pak. Iya. Nah, jadi betul sekali. Jadi tema dari teks editorial itu yaitu permasalahannya tentang minat baca. Nah, biasanya kalau zaman dulu teks editorial itu adanya di koran atau majalah. Nah, tetapi karena perkembangan zaman, koran semakin langka, majalah juga minat pembacanya yang membelinya juga mulai berkurang. Jadi sekarang teks editorial itu ada di berupa video atau di YouTube banyak ya. Nanti kalian bisa mencarinya untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, ini aja. setelah melihat tampilan tadi, apa kira-kira ada yang bisa menyimpulkan editorial itu apa? Gimana Nopi bisa menjelaskan? Apa ya, Pak? Editorial itu Bisa jadi. adalah aduh, nggak tahu, Pak. Kurang memperhatikan ini. Iya, Sementara Pak. yang dulu. Kuku, gimana? Apa yang maksud editorial setelah menonton tadi tayangan tadi? Editorial apa ya? Editorial teks berita, Pak. Nah, jadi iya berita, tapi untuk yang lebih tepatnya yaitu editorial itu pandangan tim redaksi terhadap isu yang sedang hangat saat ini. Jadi permasalahan yang sedang terjadi, yang bukan lampau. Tajuk Misal, rencana ya, Pak ya? Ya, itu bahasa dulunya tajuk Oh, rencana. gitu ya, Pak. Biasanya Jadi kan di ini koran. subjektif yang news, membuat Pak, hot beritanya news. gitu Iya, ya, Pak. ya lebih subjektif dari tim redaksi atau penulis terhadap Iya. isu. Oke. Nah, kalau yang hangat-hangat hotnya mungkin ya kasus Lesti kalau sekarang ya KDRT, Sambo, Pak, Sambo. ya Sambo. Atau yang ini kemarin yang di Cianjur tuh ada gempa. Iya, Pak, gempa ya, Pak ya. Itu Aduh, yang kasihan sedang banget hot ya, Pak ya. ya, korbannya Pak, banget, yang Pak. keluarga Banyak diracun, Pak, itu, Pak. Oh iya, yang ada yang diracun sianida ya. Iya, Satu Pak. keluarga. Kasihan, Ya Pak. itu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa diangkat menjadi teks editorial atau contoh teksnya.
Nah, biar lebih jelas, nanti Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang pengertian editorial biar kalian lebih paham lagi. Nah, sementara berikutnya Bapak akan menyebutkan dulu tujuan dari teks editorial itu yaitu agar pembaca atau seperti kita nih yang berupa video, pendengar atau pembaca lebih menarik, tergugah gitu, tergugah, merasa ingin membaca, tertarik sekali mengikuti isu tersebut. Nah, berikutnya Bapak akan tampilkan PPT dulu biar kalian lebih paham lagi. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, pada hari ini kita akan mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks editorial. Nah, di sini yaitu teks editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. 3 ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Nah, untuk gaya penulisannya hampir sama dengan ragam artikel. Nah, seperti pada koran-koran seperti biasanya, yaitu seperti dalam ragam eksposisi. Nah, silakan kalian sambil baca. Nah, jadi intinya teks editorial itu bersifat ekspositoris. Nah, eksposisi atau ekspositoris. Nah, manfaat teks editorial yaitu memberi informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan kadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, seperti tadi yang telah Bapak tayangkan. Nah, tadi minat baca. Nah, berarti kalian terangsang nggak bertindak nggak setelah melihat tampilan itu ketika minat baca di Indonesia itu berkurang. Nah, nanti tindakan kalian itu seperti apa, solusinya seperti apa untuk meningkatkan minat baca. Nah, nanti kalian secara berkelompok nanti Bapak akan bagikan LKPD yang isinya ada sebuah teks editorial. Kalian akan mencari permasalahannya dan mengidentifikasi alternatif solusinya seperti apa. Nah, nanti pendapatnya juga ada. Nah, ini strukturnya ya. Struktur teks editorial ada 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan yang ketiga pernyataan atau penegasan ulang sebuah pendapat. Nah, ini penjelasannya bisa kalian sambil baca. Nah, jenisnya ada 3, yaitu yang interpretatif editorial, konsep kontroversial editorial, ya, explanatory editorial. Nah, oke, Bapak share. Nah, setelah melihat tadi penjelasan sedikit dari Bapak dan setelah kalian videonya juga dari saya, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi sebelum dibagikan, Bapak akan membagikan isi LKPD-nya terlebih dahulu. Besok ke sini. Nah, kalian perhatikan. Bu, jelas nggak Bu? Ya, Nunung jelas terlihat? Jelas, Pak. Nah, kamu duduk di belakang terus tuh. Ya, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini tadi kan sudah Bapak jelaskan sebelumnya kompetensi dasarnya. Nah, ini yang udah dijelaskan juga ada di KD berapa juga ada. Nah, ini petunjuk kerja pada LKPD-nya. Nah, akan Bapak baca dengan cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Yang kedua, laksanakan tugas-tugas yang di LKPD dengan baik dan benar. Yang ketiga, isi panduan pertanyaan secara beruntut. Yang keempat,
Kamu dapat menggunakan buku siswa, video dari guru, dan sumber lainnya untuk mencari jawaban. Kelima, tulis jawaban secara jelas. Yang keenam, kumpulkan LKPD sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, skor LKPD akan dijadikan sebagai penilaian belajar untuk tiap individunya. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Ya, Pak. Ya, ini silakan. Jangan berisik ya. Harap yang rapi. Ini LKPD-nya. Wike, tolong dibagikan. Nah, Ya, Pak. per kelompok ya. Tadi sudah ada 3 kelompok kan? Ya. Kasih Wike. Ya. Terima Jadi, kasih, Wike. Sama-sama. silakan kalian baca per kelompok LKPD-nya, yaitu tentang wajah nasionalisme pemuda Indonesia kini. Itu judul teks editorialnya yang di LKPD. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Nah, di sana ada 4 pertanyaan. Nah, silakan baca. Silakan berdiskusi dengan tertib, tidak ada yang berisik. Boleh menggunakan handphonenya, silakan untuk mencari jawabannya apabila kalian merasa kesulitan. Waktunya Bapak beri waktu sekitar 50 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan baik. Nah, Bapak sambil berkeliling, sambil memantau kalian berdiskusi. Ya, silakan. Ya, sudah 50 menit. Sudah dikerjakan? Berdiskusinya sudah? Belum, Pak. Sebentar lagi, Pak. Oke. 2 menit lagi ya, Bapak kasih tambahan waktu. Oke, sudah habis waktunya. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, tiap kelompok nanti akan Bapak panggil. Untuk kelompok 1, Wike. Silakan, apa jawaban dari kelompok kalian? Ya, Wike. Bentar, Bapak. Ya, tepat sekali jawabannya, Wike. Oke, untuk kelompok 2, Nunu, silakan presentasikan. Bapak, maaf, saya udah mulai pusing, Bapak. Mungkin kelompok lain aja dulu ya, Pak. Tuh, kamu mulai beralasan lagi ya. Ya udah, kamu istirahat dulu biar ini pusingnya hilang. Oke, kelompok Iya, 2, Pak. Nopi, silakan maju ke depan. Saya Presentasikan. sudah Pak. Kuku Pak yang satu kelompok sama saya tuh Pak belum pernah presentasi Pak. Oh, ya udah. Kuku, silakan. Gantian Kuku. Ya, Pak. Saya presentasi, Pak. Siap, maju. Ya. Presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai ketua kelompok didampingi teman-teman di samping saya dan Budi sebagai sekretaris. Jadi tugasnya mencatat jalannya diskusi. Kemudian ada anggota 1 untuk Oke, tepat sekali Kuku jawabannya. Terima kasih. Oke, kelompok ketiga. Jahir, silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok Terima kalian. kasih waktunya dari kelompok 4. Ini yang pertama, paragrafnya udah lengkap ya, sudah sesuai dengan struktur teks editorial ini. Dihitung ya Pak, hasil kelompok dari kelompok kami hasilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jahir. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kalian sudah mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Jadi simpulannya yaitu inti dari teks editorial ini yaitu peristiwa yang disoroti redaksi
yang lagi booming atau fakta yang berupa fakta atau pendapat. Nah, yang diakhiri dengan alternatif solusi. Nah, di LKPD itu yaitu tentang nasionalisme, sikap nasionalisme pemuda saat ini. Ya, solusinya yaitu pemuda sekarang harus lebih lagi meningkatkan rasa nasionalisnya. Nah, mungkin itu hasil dari simpulan teks editorial yang telah kalian presentasikan. Bapak akan memberikan apresiasi bagi kelompok yang hasil kerjanya sangat baik. Nah, di sini hasil kerja yang sangat baik yaitu diberikan pada kelompoknya Kukuh nih, hasilnya paling baik nih. Kelompok kalian luar biasa, berdiskusi semuanya. Ya, tidak ribut juga, sangat tertib sekali. Nah, terima kasih untuk kelompok Kukuh. Yang lainnya semangat. Nah, nanti di saat diskusi lagi di pelajaran lain kali atau di materi lain kali, kalian lebih tertib lagi dan lebih aktif lagi. Oke, kelompok terbaik pun sudah di Bapak sebutkan. Kesimpulan juga sudah disebutkan. Kesimpulan dari LKPD itu. Nah, sekarang Bapak akan bagikan evaluasi individu ya. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan kalian. Saya bagikan dulu, Bapak bagikan dulu lembar evaluasinya. Silakan kerjakan selama 5 menit. Harus diberesin dulu. Silakan kerjakan. Ya, sudah 5 menit. Nah, silakan kumpulkan lagi lembar evaluasinya. Nah, pembelajaran hari ini Bapak kira sudah selesai ya. Ini udah 90 menit. Mungkin untuk minggu depan kita masih di materi yang sama, yaitu di teks editorial. Tetapi untuk minggu depan kita akan lebih mengkonstruksikan sebuah teks editorial. Kita akan belajar membuat teks editorial. Nah, dan mudahan minggu depan kalian tetap semangat seperti hari ini. Nah, luar biasa, berdiskusinya juga harus tetap semangat, tetap dijaga kekompakan kelompoknya seperti kelompok Kukuh pada hari ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu dengan doa sebelum kita pulang. Oke? Yahir, silakan tutup dengan doa dulu. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran supaya semuanya doa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Hati-hati di Bapak. jalan, utamakan keselamatan ya. Terima kasih, Pak.